Khalid. Apakah kamu lupa bahwa kamu itu digelari oleh Rasulullah SAW sebagai pedangnya Allah? Kamu itu Saifullah, pedangnya Allah. Nah, kalau kamu mati dalam medan perang, mana ada pedang Allah kalah di medan perang? Orang yang mati syahid itu, ya mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rizki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kesempatan pagi hari ini kita kembali dalam rangka kita sama-sama lanjutkan kajian kita ya. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu mati syahid. Ya, kita seringkali mendengar mati syahid ya. Ada orang matinya mati syahid. Sahabat sekalian, di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan jumpai banyak sekali istilah-istilah orang yang disebut matinya mati syahid. Ya, syahid itu artinya disaksikan, kematiannya disaksikan sebagai orang yang mendapat banyak keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi intinya orang yang mati syahid adalah orang yang matinya disaksikan sebagai orang-orang yang mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena banyak sekali ayat maupun hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang mati syahid ini. Pertama, orang yang mati syahid yang dimaksud adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, di medan perang. Kemudian dia meninggal ya karena membela agama Allah, membela Allah dan Rasulnya, menegakkan syariat Islam. Nah, kemudian dia meninggal dalam medan perang ini disebut orang yang mati syahid. Nah, ini dulu yang pertama ya. Nah, nanti ada beberapa pembagian tentang mati syahid itu ya. Ada yang disebut dengan syahid dunia, ada yang disebut dengan syahid akhirat, ada yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Nah, jadi ada 3 macam nih ya bunda sekalian. Ya, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada juga syahid dunia akhirat. Orang-orang yang mati syahid ini mendapat keutamaan banyak dari Allah. Di antaranya orang yang meninggal di jalan Allah itu, jangan sekali-kali kita menyangka mereka adalah orang yang mati ya, tetapi mereka hidup ya. Tetapi mereka hidup. Hidupnya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga dalam Al-Qur'an misalnya di surat Al-Baqarah ada wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kalian menyatakan atau berkata bahwa orang yang mati syahid itu ya mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rizki dari Allah. Ya, tetapi kalian tidak mengetahui. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Ya. Ya. Jadi jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati syahid itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki.
orang itu kalau disebut mati, kalau sudah rizkinya sudah habis, ya. Kalau rizkinya sudah habis, maka mati rizki di dunia. Tetapi orang mati syahid itu kata Allah, kalian jangan mengatakan mereka mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Berarti rizkinya belum habis, mereka belum disebut mati. Nah, ini tentang mati syahid di jalan Allah. Ya. Nah, adapun orang yang mati syahid ini, bunda, ayah bunda sekalian, bahwa orang yang mati syahid itu nanti dia tidak diurus jenazahnya seperti orang yang mati biasa. Kalau matinya dalam medan perang, ya, kalau matinya dalam medan perang, ya, kalau matinya dalam medan perang dengan kondisi yang tidak utuh, ya, jenazahnya tidak utuh, maka dia dalam masalah pengurus jenazahnya itu tidak sama dengan mati orang yang normal. Ya. Itu cukup dikuburkan dan disolatkan seadanya. Jadi tidak pakai dimandikan dan dikafankan seperti orang normal. Kenapa? Karena kondisi badannya sudah penuh dengan luka. Ya, ada yang tangannya hilang, kakinya hilang, luka di sekujur tubuh, ya, karena dalam peperangan itu, ya. Maka kalau orang yang meninggal seperti itu di medan perang, dia akan dikuburkan dengan baju yang dipakainya seadanya, ya, kemudian disolatkan dan kemudian dikuburkan seadanya. Ya, ini orang yang mati syahid di medan perang. Kemudian kita akan mengetahui, berkata Rasulullah, di antara orang yang mati syahid itu selain mati di medan perang, juga ada orang yang orang yang meninggal karena wabah, karena bencana wabah, ya, wabah seperti wabah penyakit seperti kemarin terjadi di seluruh dunia, termasuk di negeri kita tercinta, yaitu ada wabah penyakit COVID, ya, virus 19 COVID-19. Nah, itu kan wabah penyakit. Dan itu biasa terjadi, dari zaman dulu biasa terjadi tentang wabah itu, yaitu satu penyakit yang cepat sekali menularnya, membawa virus itu sehingga banyak menyebabkan kematian. Ketika ada orang mati karena bencana itu, ya, karena bencana wabah itu, ya, maka dia dihukumi sebagai mati syahid, gitu, ya. Namun nanti syahidnya tidak sama dengan yang di medan perang. Kalau kondisi badannya masih seperti biasa, maka dia wajib dimandikan, disolatkan, dan dikafankan serta dikuburkan seperti biasa. Ya, nah, ini orang yang mati karena wabah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Kemudian orang yang meninggalnya karena sakit perut. Nah, secara khusus ini sakit perut. Nah, secara umum sakit. Ya, secara umum dalam riwayat lain sakit. Ya, sakit perut ini mungkin yang dimaksud di zaman dulu ada sakit perut yang sakitnya di perut, gitu, ya. Mungkin penyakitnya macam-macam kalau sebutan orang sekarang. Tapi yang jelas ada sakitnya di perut. Ya, itu termasuk orang yang mati syahid kalau meninggal itu. Kemudian orang yang meninggal karena tenggelam, karena banjir atau di sungai, ya, sungai yang arusnya besar atau di laut, ada genangan air, tenggelam karena itu, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal dihitung sebagai mati syahid. Ya, sama kalau kondisi badannya masih utuh, masih bisa dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan, maka dikerjakan seperti biasa. Kemudian ada korban kebakaran. Nah, ini secara spesifik korban kebakaran. Juga, ya, selain tadi tenggelam, sekarang korban kebakaran dalam hadis Nabi. Ada orang rumahnya terbakar, mati. Ya, ada kebakaran satu daerah, satu tempat, mati. Ya, atau meninggal. Nah, ini juga sama. Orang ini dihitung sebagai orang yang mati syahid. Ya, terjadi karena kebakaran. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW,
karena tertimpa reruntuhan, baik longsor atau gempa dan sejenisnya. Reruntuhan bangunan yang belum jadi, dia berteduh, tahu-tahu ada hujan, runtuh. Boleh. Atau dia sedang ada di sebuah daerah yang ada tebingnya, kemudian tebingnya runtuh. Sama juga. Kalau dia mati, dihitung mati syahid. Ya, karena reruntuhan bangunan, reruntuhan bebatuan dan seterusnya. Ya, karena longsor juga termasuk. Dia nggak kena reruntuhannya karena longsor yang tadinya di tempat biasa, kemudian tempatnya longsor jatuh. Ya, karena reruntuhannya itu juga sama mati syahid. Ya, kemudian berikutnya secara spesifik juga Rasul menyatakan wanita yang melahirkan. Ada seorang ibu melahirkan anaknya sampai dia meninggal. Meninggalnya betul-betul karena melahirkan. Ya, jadi ini ibu yang melahirkan kemudian meninggal dihitung sebagai mati syahid. Ya. Atau karena hamilnya kemudian dia sakit, kemudian meninggal, ini juga bisa dihukumi sebagai sesuatu yang sama analoginya ya. Karena hamilnya tadi menyebabkan dia meninggal, juga sama. Dihukumi sebagai wanita yang mati syahid. Kemudian orang yang membela hartanya, kata Nabi. Ya, hartanya dirampok orang. Ya, di dalam rumah dia berantem dengan perampok itu untuk mempertahankan hartanya. Kemudian dia mati, ya matinya juga dianggap sebagai mati syahid. Ya. Kemudian dia itu sering berdoa. Berdoanya agar diwafatkan di jalan Allah. Ya. Mati di jalan Allah. Nah, ini tetap dihukumi sebagai mati syahid. Sebagaimana seorang panglima besar dalam Islam, ada namanya Khalid bin Walid, sampai Nabi menggelarinya dengan pedang Allah. Digelari dengan Saifullah atau pedang Allah. Khalid bin Walid ini meninggal ternyata tidak di medan perang, padahal dia berdoa terus agar mati dalam medan perang, tapi ternyata ya dia tidak pernah mati. Pernah luka-luka sedikit, ada 1-2, tetapi itu tidak menyebabkan kematiannya di medan perang. Bahkan perang-perang yang dipimpinnya itu Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan. Perang yang dipimpin Khalid bin Walid sebagai jenderal panglimanya itu tidak pernah mengalami kekalahan. Sampai Khalid bin Walid itu meninggalnya ya karena meninggal biasa, karena sudah tua, sakit, ya tidak bisa perang lagi, kemudian meninggal. Nah, situlah dia menangis jadi-jadinya ketika akan meninggalnya. Ya kan sakitnya itu, ya Allah, katanya, saya ini ikut perang bersama Nabi, ikut perang bersama Khalifah Abu Bakar, Umar, ya enggak? Ikut perang bersama para sahabat. Ya, pengen sekali cita-cita saya menjadi orang yang mati syahid seperti sahabat-sahabat yang lain yang sudah gugur di jalan Allah. Tapi tidak bisa, ya Allah, saya malah mati seperti seekor keledai yang terbujur di tempat tidurnya, mati gitu ya. Menangis menjelang kematiannya itu. Maka sahabat-sahabatnya mendatanginya dan menghiburnya. Wahai Khalid, apakah kamu lupa bahwa kamu itu digelari oleh Rasulullah SAW sebagai pedangnya Allah? Kamu itu Saifullah, pedangnya Allah. Lah kalau kamu mati dalam medan perang, mana ada pedang Allah kalah di medan perang? Ya. Begitu. Itulah yang dimaksud Rasulullah. Kamu itu pedangnya Allah. Maka kamu tidak akan mati di jalan Allah. Pedang Allah tidak akan mati. Bagaimana mungkin pedang Allah kalah dalam medan perang? Nah, jadi Khalid kemudian merasa terhibur dengan alasan sahabatnya tersebut. Ketika meninggalnya, Khalid ya tidak di medan perang. Namun tentu Khalid dihitung sebagai orang yang syahid. Kenapa? Karena tentu harapan dan cita-citanya dia senantiasa berdoa ya agar matinya dalam mati syahid. Nah, jadi yang kita kenal itu ayahanda Buddha sekalian, para sahabat, orang mati syahid itu tidak harus di medan perang ya. Apa yang kita sebutkan tadi bisa karena kecelakaan, karena musibah, termasuk kecelakaan lalu lintas ya zaman sekarang dan zaman dulu belum ada ya. Tapi intinya dilihat dari redaksi hadis ya mengarahkan kepada apa saja yang
terjadi karena kecelakaan lalu lintas, meninggal, ya karena orang dirampok, ya dia mempertahankan harga dirinya, itu juga termasuk. Nah, jadi itu dihitung sebagai orang yang mati syahid. Ya. Ayahanda bunda sekalian, mudah-mudahan kita bisa memahami ternyata banyak sekali orang-orang yang disebut sebagai mati syahid. Ya, tentu banyak keutamaan sekali orang-orang yang mati syahid ini ya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa orang-orang yang mati syahid ini mereka adalah orang-orang yang mendapat derajat tinggi, ya, mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang berjihad di jalan Allah itu mereka disebut orang seperti burung-burung yang berterbangan di taman-taman surga. Ya. Salah satu sahabat Rasulullah yaitu Ja'far bin Abi Thalib, dia sepupu Rasulullah, itu sampai digelari Rasulullah sebagai at-tuyur. Dia adalah burung-burung yang berterbangan di taman-taman surga. Nah, karena mati di jalan Allah, ya kemudian Rasul melihatnya dia seperti burung-burung yang berterbangan di taman-taman surga. Itu yang dimaksud at-tuyur. Ya. Orang yang meninggal di jalan Allah, kata Nabi, dia diampuni dosa-dosanya. Ya, sejak awal kematiannya sudah diampuni dosa-dosanya. Diperlihatkan tempat kedudukannya di surga. Surganya belum dapat, tapi tempat kedudukannya nanti di surga dia sudah diperlihatkan. Ini hebat sekali ya. Enak sekali, baru mati, ya ruhnya diperlihatkan tempatnya nanti dia di surga. Nah, padahal belum masuk surga, belum. Ya, menunggu datangnya hari kiamat, hari kebangkitan, yaumil hisab, seterusnya, baru ada surga dan neraka. Kan begitu. Nah, orang-orang yang meninggal kan belum mendapatkan surga dan neraka. Tetapi orang yang mati syahid dapat istimewa. Dia sudah diperlihatkan olehnya tentang kenikmatan yang akan didapatkannya di dalam surga. Ya, sudah pasti masuk surganya. Dijaga dari siksa kubur. Tidak ada siksa kubur bagi orang yang mati syahid. Ya, malaikat ini tidak datang untuk menanyakan kemudian kenapa ya kan mati syahidnya jadi jalan Allah, bagaimana mungkin dia ditanya-tanya. Ya. Diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya nanti pada yaumul ba'ats, hatinya tentram, hatinya damai, gitu kata Nabi. Kenapa? Karena dia sudah akan menyongsong tempat terbaiknya di surga. Diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Wah, sangat utama sekali. Ya, orang mati syahid mendapatkan mahkota kemuliaan nanti. Ya, mahkota dikasih mahkota seperti raja yang satu permatanya yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Masya Allah. Ya, akan diberikan kenikmatan diantaranya di dalam kubur di surga nanti. Dia akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Orang mati syahid di jalan Allah. Ya, 70 bidadari akan menantinya di alam di surga nanti. Memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Bahkan mampu memberikan pertolongan di akhirat nanti terhadap 70 orang daripada golongan keluarganya. Inilah keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bunda sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Ini sedikit ya video tentang mati syahid. Jadi intinya kita harus paham juga mati syahid itu ternyata tidak harus mati di jalan Allah dalam peperangan ya. Tapi orang-orang yang disebutkan tadi kata Nabi itu digolongkan sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.